Assalamualaikum hey guys, back to Taya channel. Number 1. Musang adalah sejenis mamalia yang termasuk dalam famili Viperidae. Mereka dikenal dengan nama lain seperti musang Jawa, luwak, atau civet. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang musang. Musang tergolong dalam ordo Carnivora dan famili Viperidae. Mereka memiliki sejumlah spesies yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia, terutama di Asia dan Afrika. Musang memiliki tubuh yang ramping dengan kaki pendek. Sebagian besar spesies musang memiliki warna bulu yang bervariasi, mulai dari coklat, hitam, abu-abu, hingga putih. Beberapa spesies juga memiliki pola atau belang khas di tubuh mereka. Musang dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan tropis, sabana, dan daerah bersemak. Mereka biasanya memilih habitat yang menyediakan perlindungan yang cukup, seperti gua atau rimbunan pepohonan. Musang adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari. Mereka biasanya tidur di siang hari dan mencari makanan di malam hari. Namun, beberapa spesies musang juga aktif pada siang hari. Musang adalah pemakan segala omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai macam makanan, termasuk buah-buahan, biji-bijian, serangga, dan kadang-kadang mamalia kecil atau reptil. Beberapa spesies musang, seperti musang luwak, terkenal karena kemampuan mereka untuk mencerna biji kopi. Biji kopi yang telah dicerna oleh musang kemudian diambil dan diolah menjadi kopi. Yang dikenal sebagai kopi luwak, proses reproduksi musang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Namun, umumnya musang betina akan melahirkan anak-anak mereka setelah periode kehamilan yang berlangsung beberapa bulan. Anak musang biasanya dilahirkan dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Musang memainkan peran penting dalam ekosistem mereka sebagai predator dan pemakan. Mereka membantu mengendalikan populasi hewan kecil dan serangga di habitat mereka. Selain itu, beberapa spesies musang juga membantu dalam penyebaran biji tumbuhan melalui kotoran mereka. Meskipun musang memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungan mereka, beberapa spesies musang dihadapkan pada ancaman terutama karena perusakan habitat dan perdagangan ilegal. Beberapa spesies musang juga menjadi sasaran perburuan untuk diambil bulunya atau dijadikan hewan peliharaan. Musang adalah makhluk yang menarik dan penting bagi keseimbangan ekosistem di mana mereka tinggal. Perlindungan terhadap habitat alami. Number 2. Katak adalah hewan amfibi yang biasanya terkait dengan lingkungan air, meskipun beberapa spesies juga dapat ditemukan di darat. Berikut beberapa informasi tambahan tentang katak. Katak memiliki tubuh yang biasanya ramping dan berbentuk bulat, dengan kepala besar dan mulut lebar. Mereka memiliki 4 kaki yang pendek, serta kulit yang lembab dan halus. Mata mereka besar dan menonjol, memberi mereka penglihatan yang baik, terutama pada malam hari. Siklus hidup katak melibatkan metamorfosis dari telur ke berudu, larva, ke katak dewasa. Telur katak biasanya diletakkan di air dan menetas menjadi berudu yang hidup di air. Berudu kemudian berkembang menjadi katak dewasa, yang biasanya hidup di darat dan kembali ke air hanya untuk berkembang biak. Katak dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, rawa, dan daerah yang berdekatan dengan air seperti sungai, kolam, dan danau. Beberapa spesies hidup di lingkungan yang lebih kering.
seperti gurun, sementara yang lain hidup di hutan hujan tropis. Katak adalah pemangsa yang efisien, memakan serangga, cacing, dan serangga kecil lainnya. Namun, mereka sendiri juga menjadi mangsa bagi berbagai predator, termasuk burung, ular, mamalia kecil, dan bahkan beberapa spesies ikan. Katak seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dan superstisi. Contohnya adalah kepercayaan bahwa mencium kodok bisa mengubahnya menjadi pangeran dalam cerita dongeng. Selain itu, dalam beberapa budaya, katak juga memiliki makna simbolis tertentu. Seperti keberuntungan atau kesuburan, terdapat ribuan spesies katak yang tersebar di seluruh dunia, dengan beragam bentuk, warna, dan perilaku. Beberapa spesies, seperti katak pohon yang berwarna cerah, bahkan dijadikan hewan peliharaan. Beberapa spesies katak saat ini menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup mereka, termasuk hilangnya habitat, polusi, penyakit, dan perubahan iklim. Upaya konservasi, seperti perlindungan habitat dan pemantauan populasi, sangat penting untuk menjaga keberadaan katak di alam liar. Katak memiliki peran penting dalam ekosistem, baik sebagai predator maupun mangsa, serta memiliki nilai budaya dan estetika yang signifikan bagi manusia. Number 3. Kupu-kupu adalah serangga yang dikenal karena keindahan dan variasi warna pada sayapnya. Mereka adalah bagian dari ordo Lepidoptera, yang juga mencakup nengat. Kupu-kupu biasanya memiliki tubuh kecil dan dua pasang sayap bersisik yang menonjol. Sayap-sayap ini seringkali memiliki pola unik yang membantu dalam kriptik penyamaran dan proses pemilihan pasangan, kehidupan dan siklus hidup. Kupu-kupu melewati siklus hidup yang melibatkan 4 tahap utama: telur, larva, ulat, pupa, dan dewasa. Telur-telur diletakkan oleh kupu-kupu dewasa di tempat-tempat yang sesuai, seringkali pada tanaman inang. Setelah menetas, larva, ulat, muncul dan mulai memakan daun atau bahan organik lainnya sebagai makanan. Setelah memasuki fase pupa, mereka membentuk kubah pelindung, di mana mereka berubah menjadi dewasa. Dewasa adalah tahap ketika kupu-kupu yang indah dan berwarna terbang bebas. Kupu-kupu memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk. Saat mencari nektar dari bunga, mereka membantu dalam proses penyerbukan, yang memungkinkan tanaman berbunga untuk berkembang biak. Selain itu, kupu-kupu juga merupakan bagian penting dalam rantai makanan, menjadi makanan bagi burung, reptil, dan sejumlah hewan lainnya. Ada ribuan spesies kupu-kupu yang berbeda di seluruh dunia, dengan variasi warna dan pola yang menakjubkan. Beberapa spesies terkenal termasuk monarki monarch, morpho, dan peacok swallowtail. Tubuh kupu-kupu terdiri dari kepala, dada, dan perut. Kepala mereka memiliki antena yang digunakan untuk mencari makanan dan merasakan lingkungan sekitar. Sayap mereka terdiri dari lapisan-lapisan skala halus yang memberikan warna dan pola yang indah. Kupu-kupu memiliki berbagai adaptasi untuk bertahan hidup, termasuk warna dan pola sayap yang berperan dalam kriptik penyamaran dan memperingatkan predator tentang ketidakcocokan mereka sebagai makanan. Aposematisme. Selain itu, beberapa spesies juga mengandalkan rasa atau aroma yang tidak enak sebagai perlindungan tambahan dari predator. Number 4. Keong adalah hewan moluska air tawar atau air asin yang memiliki cangkang. Mereka termasuk dalam kelompok gastropoda, yang juga mencakup siput dan bekicot. Keong memiliki tubuh yang lunak dan cangkang yang melindunginya. Mereka menggunakan cangkang ini sebagai perlindungan dan tempat tinggal. Cangkang keong biasanya berbentuk kerucut atau spiral.
Cangkang ini terbuat dari kalsium karbonat dan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Tubuh keong terdiri dari kepala, kaki, dan organ dalam. Beberapa spesies memiliki rahang yang kuat untuk mengunyah makanan mereka. Perisai beberapa keong memiliki perisai atau penutup tambahan yang disebut operculum yang dapat mereka gunakan untuk menutupi lubang cangkang mereka saat istirahat atau dalam situasi berbahaya. Keong dapat ditemukan di berbagai habitat air tawar dan air asin, termasuk sungai, danau, rawa-rawa, dan laut. Mereka sering hidup di dasar perairan atau di antara vegetasi air. Keong adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora, tergantung pada spesiesnya. Beberapa keong memakan tumbuhan atau alga, sementara yang lain memangsa organisme kecil seperti plankton, larva serangga, atau bahkan ikan kecil. Sebagai bagian dari rantai makanan, keong memainkan peran penting dalam mengatur populasi organisme lain di habitat mereka. Beberapa keong juga membantu membersihkan lingkungan air dengan memakan sisa-sisa organik dan mempercepat proses dekomposisi. Beberapa spesies keong dikonsumsi oleh manusia dan dianggap sebagai makanan lezat di beberapa budaya. Keong juga digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi untuk ekstraksi bahan-bahan aktif. Namun beberapa spesies keong juga dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman atau menjadi pembawa penyakit. Beberapa spesies keong memiliki kemampuan untuk melakukan migrasi darat dalam kondisi tertentu, meskipun mereka umumnya ditemukan di air. Keong dikenal memiliki sistem reproduksi yang kompleks. Dengan beberapa spesies memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin, beberapa keong dapat memproduksi lendir yang kental untuk membantu dalam pergerakan mereka di permukaan licin, atau untuk melindungi diri dari predator. Kadal bunglon adalah reptil yang dikenal karena kemampuannya mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan ekor yang juga panjang. Kadal bunglon memiliki mata yang bisa bergerak secara independen, sehingga mereka dapat melihat di dua arah sekaligus. Beberapa spesies memiliki tanduk kecil di atas kepala. Kadal bunglon ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan, savana, dan gurun. Mereka biasanya terdapat di Afrika, Madagaskar, Spanyol, Portugal, dan beberapa pulau di Pasifik. Kadal bunglon adalah pemakan serangga. Mereka memangsa berbagai jenis serangga, termasuk nengat, belalang, dan jangkrik. Beberapa spesies kadal bunglon juga dapat memakan burung kecil dan reptil kecil lainnya. Kemampuan utama kadal bunglon adalah kemampuan mereka untuk mengubah warna tubuhnya. Ini digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan kadal bunglon lain, menarik pasangan, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sebagai taktik persembunyian dari predator atau untuk berburu. Kadal bunglon bertelur. Betina biasanya meletakkan telurnya di lubang yang digali di tanah atau di dalam tanah gembur. Setelah telur menetas, kadal bunglon muda akan menemukan makanan sendiri dan tumbuh menjadi dewasa. Beberapa spesies kadal bunglon terancam punah akibat hilangnya habitat dan perdagangan hewan peliharaan. Upaya konservasi termasuk perlindungan habitat alaminya serta pengaturan perdagangan internasional. Beberapa spesies kadal bunglon memiliki lidah yang sangat panjang dan dapat diluncurkan dengan cepat untuk menangkap mangsanya. Kemampuan kadal bunglon untuk mengubah warna tubuhnya bukan hanya untuk menyamar, tetapi juga untuk mengekspresikan emosi dan kondisi fisiknya. Mereka memiliki mata dengan kemampuan penglihatan yang sangat baik dan bisa melihat gerakan bahkan dari jarak yang jauh. Kadal bunglon adalah hewan yang menarik dengan adaptasi uniknya yang membuatnya menjadi subjek penelitian yang menarik dalam bidang biologi dan zoologi.